Ya
Karena kita akan mempelajari kisah dari Nabi Ayub. Nabi Ayub dengerin ibunya ngomong. Sibil. Nabi Ayub itu merupakan dari siapa? Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Keturunan Nabi yang sangat mulia. Nabi Ayub ini memiliki banyak harta, kebunnya yang luas, tanahnya luas, ternaknya banyak, dan Nabi Ayub hidup dalam kebahagiaan. Namun, semua kenikmatan tersebut tidak membuat Nabi Ayub lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub tetap berzikir, rajin sholat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekayaannya tidak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyantungi anak yatim, menolong fakir miskin, dan digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kebaikan Nabi Ayub membuat iblis iri dengki. Meskipun banyak harta, Nabi Ayub tidak lalai kepada Allah, sehingga iblis suatu hari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Nabi Ayub diberikan ujian yang sangat berat. Kemudian Allah itu mengabulkan doa iblis ini, dan Nabi Ayub kemudian jatuh sakit, hartanya habis, semuanya habis, lenyap. Dan Nabi Ayub terkena penyakit apa? Kulit, sampai bertahun-tahun lamanya. Dan yang sehat itu hanya lidah dan hati. Yang B itu lihat yang B. Yang poin pertama, selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita contohnya dengan rajin belajar, tetap sholat tepat waktu, dan tidak mengeluh walaupun memiliki keterbatasan. Misalnya tetap semangat walaupun kualifikasinya sederhana, membantu orang lain walaupun kita tidak memiliki banyak harta. Yang kedua, ikhlas, sabar, dan tabah menghadapi cobaan. Jadi sikap sabar Nabi Ayub bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mendapatkan jelek, kita tidak putus asa, tapi belajar lebih giat lagi. Terus saat sakit kita tetap berdoa dan berusaha untuk sembuh. Ketika memiliki masalah dengan teman, kita tidak mudah marah, tetap bersikap baik. Di sini ada yang sabar kan? Ada nggak yang sabar? Siapa yang nggak mau marah di sini? Iya. Yang poin ketiga apa? Selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia rajin berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus membiasakan diri untuk berdoa. Misalnya berdoa sebelum belajar, sebelum ujian, atau ketika memiliki masalah. Yang poin keempat apa namanya? Menepati janji walaupun sulit. Nabi Ayub adalah orang yang selalu menepati
janji. Walaupun dalam keadaan sulit, beliau tetap berusaha melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Ayub adalah pribadi yang jujur dan amanah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus belajar menepati janji. Misalnya datang tepat waktu, jangan terlambat ke sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terus menepati janji kepada kedua orang tua dan teman. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi apa poin pentingnya? Poin pentingnya apa? Sikap sabar dan Nabi Ayub itu kesabaran yang luar biasa. Meskipun beliau kehilangan harta, keluarga dan kesehatan, tapi Nabi Ayub tidak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ayub bertawakal. Nabi Ayub menunjukkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah tanpa mengeluh. Yang ketiga, keteguhan Nabi Ayub. Keteguhan yang tak tergoyahkan, beliau terus berusaha berdoa dan beribadah. Nah, dengan contoh ketiga sikap ini, kita bisa lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Sampai sini ada yang belum paham? Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kesabaran dan tawakal Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Nabi Ayub mengajarkan bahwa saat kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap sabar, tidak cepat putus asa, dan selalu mengandalkan pertolongan Allah. Dengan menghadapi sikap beliau, kita akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan, lebih optimis dan yakin bahwa setiap ujian yang kita alami pasti ada hikmahnya. Jadi kalian itu kalau dapat ujian jangan cepat marah, jangan cepat emosian. Ada yang di sini? Betty, sikap jangan nunjuk orang.